Al-Hasanu mautul qalbi wa mautul qalbi talabud dunya bi amalil akhirah. Berkata Imam Hasan Al-Basri, siksa para ulama adalah matinya hati. Wa mautul qalbi talabud dunya bi akhirah. Apa sebabnya hati para ulama itu mati? Sebab mereka mencari dunia dengan amal akhirat. Nah, ini sudah menjamur di akhir zaman ini. Ilmunya digunakan untuk cari dunia. Amal akhirat saja dicari untuk dunia. Sudah sulit sekali mencari keikhlasan. Kalau ulama sudah mencari dunia dengan amal akhirat, maka akan dikasih mati hatinya oleh Allah. Nah, ini hukuman bagi para ulama. Kalau zaman dulu para ulama itu bangun, hatinya hidup, umatnya itu tidur. Akhirnya umat dibangunkan, bangun oleh ulamanya ini. Kalau zaman sekarang ini banyak ulama yang tidur, sementara umatnya sudah mati. Nggak bisa orang tidur membangunkan orang mati. Na'udzubillah. Wa angsyadu, dan dinasyidkan ini, dibetkan. Ajib tulib tulimub ta'id dolalata bil huda wa may yashtari dunya hubid dini a'jabu wa a'jabu min hadaini man ba'adinahu bidunya siwahu fahuwa min zaini a'jabu. Saya kagum dengan orang yang menjual kesesatan dengan hidayah. Ada orang Islam, orang kafir masuk Islam. Ini berarti dia menjual kesesatannya ditukar dengan hidayah. Wa may yashtarid dunyahu bid-dini ajabu. Ada yang lebih mengagumkan, lebih aneh. Ada orang kok menjual dunianya ditukar dengan agama. Menjual dunianya ditukar dengan agama. Ini lebih mengagumkan lagi. Menjual dunianya ditukar dengan agama. Tidak senang dunia, tukar dengan agama. Ciri-cirinya apa? Dia kalau kehilangan uang dan dapat uang itu sama saja. Kalau dia dapat uang senang, kehilangan uang susah, berarti masih cinta dunia ini. Belum zuhud ini. Wa ajamu min hadaini man ba'dinahu bidunya siwahu fa min dzal ajabu. Ada yang paling mengagumkan dari dua-duanya ini. Siapa itu? Orang yang menjual agamanya ditukar dunia untuk orang lain. Masya Allah, ini mengagumkan sekali orang begitu. Kok bisa-bisanya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal alima la yu'adzabu 'adzaban yatifu bihi ahlun nar isti'dhaman shiddati 'adzabihi arada bihil alim al-fajir. Dalam hadis Nabi, tapi ini menurut Imam Iraqi, hadis ini tidak ada sumbernya, tapi mirip dengan hadis setelahnya. Kalau yang setelahnya ini yang riwayat dari Usamah bin Zaid, sahabat Usamah bin Zaid, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau yang ini nggak ada sumbernya, dicari belum ketemu sumbernya, siapa rawinya, tapi mirip dengan, semakna dengan hadis setelahnya ini. Orang alim itu akan disiksa dengan azab yang menjadikan ahli neraka itu berkeliling melihat, kagum, kok siksanya kok berat sekali orang ini, sampai orang ahli neraka, penduduk neraka itu kagum. Siapa itu? Arada bihil alim al fajir, orang alim yang fajir ini menjadi tontonan ahli neraka, saking beratnya siksanya ini. Insya Allah. Wa qala Usamah bin Zaid bin Haritsah, ini anak angkat Nabi, yang kata Nabi itu,
hubbu Rasulillah. Paling dicintai Nabi itu Zaid bin Harisah. Terus wabnu hubbi Rasulillah. Anaknya orang yang dicintai ya Usama ini. Jadikan panglima perang masih muda. Bahkan Umar dan Abu Bakar itu di bawah kepemimpinnya waktu perang melawan Romawi, perang Mu'tah ini bersama. Setelah Nabi wafat diteruskan oleh Abu Bakar. Orang-orang pengen ganti Usama, masih muda kok jadi pemimpin. Saya nggak akan mengganti orang yang sudah ditunjuk Nabi, kata Abu Bakar ini. Walaupun ini masih muda, Nabi yang ngangkat, yang jadi pimpinan, semuanya harus tunduk, harus taat. Nah, kenapa Nabi kok mengangkat Usama masih muda? Karena Nabi memberi contoh bahwa untuk urusan kematian itu paling depan itu anak angkatnya. Ini kan melawan Romawi, melawan berlipat-lipat pasukan yang lengkap senjatanya. Nah, kalau pejabat sekarang ya nanti kalau mati anaknya paling belakang, anaknya itu suruh enak-enak. Kalau Nabi enggak, malah anaknya yang paling suruh maju, malah kalau mati pertama kali jadi panglimanya. Wa qala Usama bin Zaid sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu itabil alim yaumil qiyamati fayulqa finnar. Besok orang alim, ada orang berilmu ini, ulama ini, mungkin ya syekh, kiai, ustadz, dimasukkan ke neraka. Padahal orang alim di dunia ini, ahli ilmu. Fadhang daliku aktabuhu, brodol ususnya ini. Fayaduru biha kama yaduru khimal biroha. Hanya orang ini muter-muter ini, ususnya ini dibuat untuk ngobat ngabitkan orang ini, muter-muter sebagaimana keledai mengitari gilingan roti. Jadi orang dulu kalau bikin roti itu pakai gilingan, terus yang muterin bawa gilingan itu orang dulu itu pakai keledai. Seperti itu penggambarannya, siksanya orang alim yang brodol ususnya di neraka ini. Fayatihu bi ahlunar, ayat orang-orang ahli neraka tawaf mengelilingi, lihat, nonton jadi tontonan. Fayaqulu malaka, kenapa kamu kok berat sekali siksamu? Fayaqulu kuntu amuru bil khair walaatihi. Dulu saya di dunia itu perintah baik, ngajak baik, tapi saya nggak melakukan. Yuk sholat, dia nggak sholat. Yuk jauhi yang haram, dia makan haram misalnya. Ayo jangan makan subhat, kelakuannya menjilat penguasa misalnya. Ini contoh perintah baik, tapi dia nggak melakukan. Wa anha anisyar wa ati, saya melarang yang buruk tapi saya malah melakukan. Ini jargoni kalau orang Jawa. Ujar melakukan, ujar ngelakoni, enggak memberi contoh yang baik. Cuma pintar ngomong, pintar bicara, kelakuannya nol. Kalau ceramah hebat, ngomong depan umum hebat. Tapi ya aneh kadang. Ada ulama kok nggak pernah sholat jamaah, itu aneh ini. Banyak ini, ulama tapi nggak pernah sholat jamaah. Nah ini juga ngajak baik itu, tapi dia tidak mencontohkan. Nah ini besok paling berat siksanya di hari kiamat ini. Ini riwayat Abu Naim. Fayuja'u bil amir. Dalam riwayat Abu Naim itu bukan orang alim tapi seorang pemimpin. Orang pemimpin besok akan dilempar ke neraka. Dan dia akan dibuat seperti gilingan roti. Disiksanya seperti gilingan roti. Ditanya, alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kamu kan di dunia kelakuannya amar ma'ruf nahi munkar, ngajak baik, tapi kenapa kok disebut ini kok bala walakin lam akun af'alah. Saya itu ngomong baik, ngajak baik itu bukan karena ingin saya lakukan, cuma cari apa, pencitraan, hanya untuk pencitraan, enggak saya lakukan. Penguasa ini juga sama dalam Abu Naim ini.
Sampai dalam riwayat lain Abu Naim ini ahli neraka itu sampai merasa tersiksa dengan orang ini. Jadi baunya itu bacin menyiksa ahli neraka. Kenapa kok begini kamu ini? Ya karena dulu kami di dunia, kata ahli neraka ini, dulu itu kami amal itu Masya Allah ini. Kok bisa ini? Ahlun nar mengatakan kami dulu amal itu karena diajar kalian. Kenapa kok kalian malah disiksa? Berarti ahli baik pun ada yang masuk neraka ini. Kami dulu itu beramal karena kalian ajar, berarti ikut ulama yang seperti ini bisa masuk neraka ini. Oh alam. Dulu kami itu melakukan apa yang kalian perintahkan. Kenapa kok kalian malah disiksa seperti ini? Kalau malah baunya menyiksa kami. Fa yaquluna innama nu'allimukum wa la na'malu bihi. Kata ulama yang buruk ini yang disiksa neraka, kami dulu mengajarkan kepada kalian tapi enggak kami amalkan. Fa yaqulu kuntu aliman lam antafi bi ilmi. Saya orang alim tapi ilmuku tidak manfaat. Tidak saya amalkan. Berat ini. Wa inna ma yudha'afu adzabul alim fi ma'siyatihi annahu asa'an ilmin. Kenapa orang alim kok disiksa dengan berat, dengan dilipat gandakan? Kata Imam Ghazali ini karena dia ini mendurhakai Allah dengan ilmunya. Dia tahu tapi enggak diamalkan. Kalau orang bodoh mungkin wajar melakukan karena tidak tahu. Nah ini dia tahu tapi kok melakukan, dia tahu tapi kok maksiat. Dia tahu ini haram tapi kok dilakukan, namanya maksiat kan dengan ilmu. Walidzalika qala Allah azza wa jalla innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Inilah kenapa Allah menyatakan orang-orang munafik itu di neraka paling dasar. Kenapa? Li'annahum jahadu ba'dal ilmi. Orang munafik itu mengingkari, melawan kebenaran setelah tahu kalau itu benar. Ini berat ini, orang yang inat itu berat. Tahu benar tapi nggak mau mengikuti. Tahu benar tapi dia lawan. Tahu benar tapi dia angasi. Ini berat ini. Orang munafik begitu. Lebih berat dari siksanya orang-orang kafir munafik itu. KTP-nya Islam. Tahu kewajiban tapi nggak melakukan. Tahu keharaman tapi dilakukan. Wa ja'ala yahudu syarran minan nasara. Di neraka besok orang Yahudi, kata Imam Ghazali, siksanya lebih berat dibanding orang Nasrani. Jadi paling bawah itu orang-orang munafik. Ada tingkatan-tingkatan neraka itu. Ada orang penyembah api, penyembah selain ahlul kitab, orang Majusi. Ada tingkatannya orang Yahudi. Yahudi ini di bawahnya orang Nasrani. Jadi lebih berat siksanya orang Yahudi dibanding orang Nasrani besok di neraka. Kenapa? Ma'annahum ma ja'alu lillahi subhanahu walada wala qalu annahu thalithu thalatha. Padahal orang itu enggak pernah menuduh Allah punya anak. Ya ada dulu namanya sebagian firqah Yahudi yang menuduh Allah punya anak, Nabi Uzair. Nabi Uzair itu sudah anak, tapi sekarang sudah tidak ada. Firqah itu sudah tidak ada. Tidak separah orang Nasrani yang menyekutukan Allah, menganggap Nabi Isa atau Yesus. Kalau orang Yahudi itu Uzair itu Ezra. Sekarang sudah nggak ada Yahudi firqah yang menganggap Ezra anak Tuhan. Tapi kalau yang menganggap Yesus Nabi Isa anak Tuhan, orang yang Nasrani banyak ini. Kenapa seperti itu? Kok berat orang Yahudi? Illa annahum angkaru ba'dal marifah. Karena orang Yahudi itu mengingkari setelah tahu. Sudah tahu Islam benar, sudah tahu Nabi akhir zaman benar, tapi nggak mau iman. Itu kalau Allah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengenali sifat Nabi sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Itu Abdullah bin Salam yang orang Yahudi yang Muslim ditanya ayat ini. Jadi kenapa kok lebih tahu melebihi anak? Karena dalam Taurat disampaikan Nabi akhir zaman itu laki-laki,
akan hijrah ke Madinah. Mereka orang Yahudi berbondong-bondong dari Syam hijrah ke Madinah mau menyongsong Nabi akhir zaman, malah mengingkari. Tapi kalau anak mereka nggak tahu anak mereka itu laki-laki atau perempuan. Besok anak mereka itu bagaimana ciri-cirinya, lahirnya bagaimana, keadaannya bagaimana, hidup atau mati, nggak tahu kalau anak mereka mau lahir. Tapi kalau Nabi akhir zaman mereka lebih tahu dibanding anak sendiri. Itu kata Abdul bin Salam tafsirannya ayat ini. Wa qala ta'ala falamma jahum ma'rafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Atau orang Yahudi ini sifati mereka setelah tahu Nabi itu benar, Islam itu benar, ini malah mengkufuri. Ini orang-orang yang inat, yang angas itu. Maka laknatlah, kata Allah ini, laknat Allah lah bagi orang-orang kafir. Wa qala ta'ala fi qissati Bal'am bin Ba'ura. Allah menceritakan seorang alim ulama, bahkan sebagian mengatakan ini walinya Allah ini, Bal'am bin Ba'ura ini. Tetapi matinya su'ul khotimah, Bal'am bin Ba'ura ini. Dalam surat Al-A'raf, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fangsalakha minha fa'atbahu syaitanu fakana minal ghawin. Ini Bal'am bin Ba'ura itu salah satu wali, orang soleh, ulama di zaman Nabi Musa, yang dia ini terperdaya dengan dunia, akhirnya mendoakan buruk kepada Nabi Musa. Ada riwayat yang mengatakan dulu Bal'am bin Ba'ura ini kalau majelis ilmu yang hadir 12.000 orang, majelis ilmunya itu semuanya membawa pena, membawa tinta, nyatet ilmunya Bal'am ini. Matinya su'ul khotimah, na'udzubillah. Nggak maksum kalau bukan Nabi itu, nggak ada jaminan. Tapi ketika dia ini pertama kali nulis kitab, ngarang kitab ini dia membuat tulisan anna laisa lil alami soniun. Alam ini nggak ada penciptanya. Kufur ini. Ada yang mengatakan dia ini dikasih oleh Allah ilmu ba'dil kitab. Ini lihat Imam Baidawi ini. Ba'dil kitabnya orang Bani Israel ini. Ada riwayat mengatakan dia ini dikasih oleh Allah rahasia Ismuwah al-A'dham. Jadi asma mu'adzamnya Allah itu setiap orang punya cocok sendiri-sendiri. Orang ini cocok dengan asma Allah Ar-Rahim, maka dia kalau doa dengan lafaz Ar-Rahim mustajab. Ada orang yang cocok dengan Al-Malik, ada yang cocok dengan Al-Qudus, misalnya begitu. Nah itu nggak tahu, kita cocoknya yang mana nggak tahu. Makanya kalau bisa, kalau doa dibaca semua Asmaul Husna itu, supaya salah satunya cocok dengan kita. Nah ini Bal'am itu oleh Allah dikasih tahu, diberitahu ini kamu cocoknya dengan asma mu'adzam ini. Nah, kalau doa mustajab. Tapi dia malah mendoakan Nabi Musa buruk. Akhirnya ini nanti dia bangun tidur ini, hatinya dibalik oleh Allah, lidahnya melet seperti anjing. Hatta qala fama saluhu kama sadil kalbi ing tahmil alaihi yalhas au tatruhu yalhas. Perumpamaannya ini ulama yang buruk, yang alim tapi lacut ini seperti anjing menjulurkan lidah, melet-melet. Seperti kisahnya Bal'am ini. Ada riwayat yang mengatakan ayat yang sebelumnya ini turunnya bukan buat Bal'am, tapi untuk seseorang namanya Umayyah bin
Abi Salat Ats-Tsaqafi. Dia ini dulu ahli baca Taurat Injil zaman jahiliyah. Dia menyangka dia itu nabi akhir zaman. Dia ini kepedean, saya nabi akhir zaman yang bakal diutus. Ternyata setelah tahu yang diutus Nabi Muhammad SAW, dia hasud dan kufur. Akhirnya mati su'ul khatimah. Tidak terima dengan keputusannya Allah, orang hasud itu. Fakadzalikal alimul fajir. Maka seperti itulah nasibnya orang yang alim tapi fajir. Alim tapi lacut. Fa inna bal'am utiya kitabullahi ta'ala fa akhlada ila syahwat fa syubabil kalbi. Maka Bal'am ini oleh Allah diserupakan seperti anjing. Saat utial hikmah awalam yu'ta fa huwa yalhas ila syahwat. Ilmunya kok enggak bisa menuntun syahwatnya, ilmunya ini punya ilmu tapi masih menuruti syahwat, punya ilmu nggak punya ilmu masih menuruti syahwat. Maka seperti anjing itu dikasih tulang yo melet, nggak dikasih tulang yo melet. Nah, orang dikasih ilmu kok masih ikut syahwat, sama dengan orang awam. Berarti kelakuannya apa? Ilmunya nggak nuntun dia, nggak ada bedanya dengan orang awam. Ya mirip anjing wis, banyak kelakuannya hanya melet nuruti syahwat. Naudzubillah. Wa qala Isa alaihi salam wa